Baik, kita lanjutkan sekarang ke yang ketiga, perkara 79 untuk Kabupaten Takalar. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Hafiz dan Ratno Timur, sarjana hukum, kuasa hukum dari Dr. Samsari dan Nasir Ibrahim untuk perkara sengketa pilkada. Ini yang saudara bacakan permohonan awal apa perbaikan permohonan? Perbaikan, Yang Mulia. Perbaikan. Baik. Nah, kami dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Takalar nomor 728 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar 2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember pukul 00.03 WITA. Permohonan kami masukkan pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pada pukul 16.14 WIB. Iya. Nah, dalam permohonan ini kami ada renvoy untuk waktunya. Ya, tapi sebelumnya saya minta konfirmasi ya. Ya. Terdapat 2 surat kuasa. Surat kuasa pertama berjumlah 8 orang kuasa. Kemudian yang kedua hanya 5 orang. Yang benar yang mana ini? Yang 8 orang atau yang 5 orang yang dipakai? Yang 8 orang Yang Mulia, itu yang terbaru Yang Mulia. Karena penting sekali ini. Nanti dicantumkan dalam putusan. Terus kemudian ada KTA yang sudah tidak berlaku. Saudara masih berlaku KTA-nya? Masih Yang Mulia. Kemudian yang lain ada yang nggak berlaku berarti? Saudara Ya. berlaku Yang Mulia. Untuk saudara Ratno masih berlaku. Aswar, Saifullah nggak berlaku itu. Oke Yang Mulia. Baik. Ya nanti Oke Yang Mulia. pakai pembaruan ya untuk surat kuasa yang baru. Oke, baik Yang Mulia. Kemudian untuk Ahmad Hafiz dan La Aliwadi Ya. itu tidak ada masa berlakunya keterangan KTA-nya. Nanti dicek kembali ya. Siap Yang Mulia. Baik. Nanti untuk pihak terkait juga, tolong pihak terkait. KTA-nya Burhanuddin dan Yudhistira masa berlakunya sudah habis. Belum Pak. Jadi tolong diperbarui. Kemudian KTA atas nama Nur Isra tidak berlaku. Tidak tercantum kapan sampai berlakunya itu ya. Nanti tolong diperbaiki. Baik, silakan dilanjutkan. Baik Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami Oke, kalau bacakan. kewenangan sama Oke. itu sudah selesai. Kemudian Untuk ambang batasnya gimana? untuk Legal standingnya untuk legal kedudukan hukum yang pemohon ajukan pasangan calon. yang mengajukan pasangan calon Nomor urut berapa? nomor urut 2 Yang Mulia. Nomor 2. Terus ambang batasnya memenuhi atau tidak? Untuk ambang batas pengajuan tidak memenuhi Tidak syarat memenuhi ambang batas. karena jumlah penduduknya 326.044 jiwa, yang artinya ambang batas itu 1,5% dari suara. Ya. Tapi kenapa ngajukan? Karena ada TSM. Kami mengajukan karena ada TSM. TSM-nya berupa apa saja? Silakan pokok-pokoknya. Oke. Untuk TSM kami membuat klaster menjadi dua perkara Ada yang dua mulia. dalil ya. Yaitu Apa? pertama Yang pertama. pelanggaran administrasi pencalonan pasangan calon nomor 1. Oh, masih pencalonan. Ya, administrasi pencalonan Nomor paslon 1. Kenapa nomor 1 mestinya nggak memenuhi syarat? Menurut kami tidak memenuhi syarat. Yang Kenapa mulia. nggak memenuhi syarat? Karena ada putusan pengadilan Takalar terkait Ya. perubahan nama paslon 01 Ya. yang awalnya tertulis Muhammad Ya. Firdaus, MO ejaannya Yang Mulia. Muhammad Firdaus dengan status pekerjaan petani garis miring pekebun. Berdasarkan putusan PN Takalar nomor 28 garis miring PDT titik P garis miring 2024 garis miring PNTKA tanggal 9 Agustus 2024 Iya, kenapa? menetapkan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, memberi izin kepada pemohon untuk merubah atau menambah nama pemohon dari Muhammad Firdaus menjadi Muhammad Firdaus Daeng Manyi, Jadi bukan MO tapi NU jadinya. MU. Terus
Apa yang jadi masalah? Oke. Nah, di lain dalam bukti cacat formil lainnya kami masukkan juga dalam KTP yang termohon buat itu ditulis Muhammad. MO. Muhammad Firdaus Daeng Manyi. Ya. Artinya tidak sesuai dengan ketetapan PN Takalar. Ya. Yang kedua, di sini ada NPWP, Ya. ijazah terakhir yang menurut penelusuran kami dari pangkalan data Pusdikti, Ya. paslon nomor 1 itu sedang dalam tahap pengajuan pengunduran diri dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan nama Muhammad Firdaus. Selain itu juga di DPT tertulis Muhammad Firdaus. MO. MO Muhammad Firdaus tanpa Daeng Manyi. Di B1 KWK yang kami punya yang kami dapatkan dari penelusuran kami, satu B1 KWK P3 tertulis Muhammad Firdaus. Sedangkan di 1P Partai Demokrat tertulis Muhammad Firdaus Daeng Manyi. Ya, itu handphonenya nggak boleh bunyi ya. Nanti petugas itu ada handphone bunyi, apalagi handphone yang nggak bunyinya nggak bagus itu. Hal ini sudah kami laporkan ke Bawaslu Takalar, tapi belum ada jawaban yang mulia. Oke. Nah, terakhir ada di putusan juga di 728, pihak termohon menuliskan Muhammad Firdaus DG Manyi. Oke. Pada lembar negara yang kami permasalahkan juga yang mulia. Oke. Jadi ini yang konsistensi namanya. Betul yang mulia, karena nama DG Manyi itu tidak dikenal dalam proses Pilkada Kabupaten Takalar. Konsistensi nama. Ya, kayak saya itu biasanya ada orang nulis Arif pakai E, ada yang enggak, tapi yang dimaksud Arif enggak pakai E itu ya Arif saya itu. Tapi bisa juga ini dipersoalkan. Silakan. Yang kedua, klaster kedua pelanggaran keterlibatan ASN dan aparat desa Kabupaten Takalar. Ya. ASN dan aparat desa. Iya. Itu terjadi di mana saja itu? Di dalam permohonan perbaikan kami sudah menerangkan itu terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Buktinya tangkapan foto pada status Facebook akun Haja Juniati yang merupakan ASN Pemkab Takalar yang menghadiri dalam rapat kampanye akbar pasangan Bupati nomor urut 1 pada tanggal 23 Oke. November. Ya. Selain itu juga pemohon mendapat ancaman dari salah satu ASN guru bahasa Indonesia di di SMP Negeri 50 Bangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dalam salah satu percakapan kami sampaikan dengan bahasa Yang ngancam siapa? Camat. di sini ada ASN juga mengancam yang mulia. Ada SM juga ngancam. Terus? Kami bacakan dalam bahasa Indonesianya ya yang mulia. Ya. Atau bahasa kurang lebih dengan bahasa Takalar, Suromi Mai kampanye Samsari di Balang Tanaya Naku Ondang. Apa itu? Artinya kurang lebih suruh datang kampanye Samsari di sini di Balang Tanaya nanti saya usir. Oke. Itu masuk dalam bukti P13. Jadi dia itu artinya berarti nggak boleh kampanye daerah situ ya? Ada ancaman di situ. Ya. Terus ada apa lagi? Ini sudah kami laporkan ke Bawaslu Takalar dengan nomor 01/00-00-00-00-KM-00-11/11/2024. Nah, hasil dari putusan Bawaslu Takalar itu dikembalikan kepada merekomendasi kepada PLT Bupati atau PJ Bupati Takalar. Oke. Terus apa lagi? Masih dari ASN di bawah Dinas Pendidikan
dalam salah satu lomba domino yang diselenggarakan oleh Paslon 01 di Ngai Cafe, ASN tersebut bernama Saudara Arifuddin Rajab, MSI, di mana dia membuka acara lomba tersebut. Nah, dengan bukti P13 dan ini sudah dilaporkan ke Bawaslu. Ya. Itu untuk yang dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan atau DLHP. Ada ancaman-ancaman, intimidasi. Di sini ada arahan, ada yang kami dapat dari percakapan WhatsApp grup pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan antara kepala dinas kok bisa dengan para mengerahkan dinas-dinas dan macam-macam ini ASN ini apa? Petahana yang menang ini. Yang menang bukan petahana yang mulia. Ya, ini nanti ada korelasinya. Okay. Karena calon nomor 1 ini dalam bukti kami di nomor 27 beliau pernah berfoto dengan saudara kandungnya yang kebetulan menjadi kabar hakam di Polri yang mulia. Di situ ada di P27 itu foto bersama dengan camat dan kades-kades. Oke. Jadi ada dia punya hubungan dengan orang kuat di Jakarta. Kurang lebih seperti itu, ini hubungan antara mereka. Yeah. Tapi kami tidak mampu membuktikan apakah ada keterlibatan kabar hakam tersebut. Ya, baik. Padahal kalau foto aja saya sering diminta foto itu. Baik yang mulia. Kami lanjutkan untuk DLHP. Di situ dalam screenshot percakapan yang kami dapat itu ada petugas kebersihan melaporkan sudah di lokasi lapangan tempat kampanye Akbar dengan memakai kaos Paslon 01. Okay. Dan kami dapatkan juga keterangan dari saksi kami di lapangan yang ikut hadir dalam kampanye Akbar 01 itu, bahwa tidak ada petugas kebersihan dari DLHP ini yang memakai seragam DLHP atau Dinas Kebersihan atau Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Oke. Jadi pola-pola yang semacam itu terjadi di banyak dinas ya? Dinas di Kabupaten Takalar. Ya. Ini tadi Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial. Iya, betul yang Terus mulia. kemudian yang aparat pemerintah daerah dengan camat, dengan kepala desa gitu ya. Betul yang mulia. Kecamatannya di Galesong, kecamatan di Mapakasungu itu ya. Iya. Nah, jadi ini semua dianggap telah dibacakan, ada intimidasi, ada pola-pola dengan menggunakan para ASN dan kepala-kepala dinas dan kecamatan. Sampai kepala desa dan lingkungan dusun. Oke. Itu semua ada buktinya? Ada yang mulia. Bahkan izin menyampaikan di dalam bukti tambahan bahwa sampai hari ini terjadi pemecatan pada beberapa imam masjid oleh kepala desa yang karena tidak mau mengikuti arahan untuk mendukung Paslon 01. Yeah. Dan juga ada kepala dusun dipecat juga, diberhentikan. Buktinya sudah kami lampirkan di P51. Dipecat juga oleh kepala desa karena tidak ikut arahan untuk mensukseskan mendukung Paslon 01. Dan juga yang kami sangat prihatin yaitu ada banyak masyarakat yang seharusnya penerima manfaat BLT atau bansos karena beda pilihan tidak diberikan atau dihentikan sampai di bulan kemarin mereka sudah tidak terima yang mulai. Itu sudah kami masukkan dalam bukti P12A, P49A dan bukti sebelumnya juga sudah kami masukkan yang mulia. Kemudian pola-pola yang itu kalau kecamatannya gimana pola camatnya? Mengintimidasi juga. Itu tadi kepala desa. Iya. Kalau yang camat gimana? Pola camat yang berdasarkan penelusuran kami itu mereka mengarahkan kepala desa. Oh. Jadi camat kepada kepala desa, kemudian kepala desa kepada adresatnya. Ke bawahnya. Ke bawahnya. Gitu, ya sudah. Kalau ada lagi, ya.
dalil yang lain? Kami di dua dalil tersebut yang mulia, di cacat formil yang kami anggap cacat formil dan keterlibatan ASN sampai kepala desa, camat dan kepala desa. Ya. Sekarang kalau gitu langsung petitumnya silahkan dibaca. Petitum berdasarkan seluruh uraian sepanjang sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar nomor 728 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024. 2. Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar nomor urut 1 atas nama Insinyur Haji Muhammad Firdaus Daeng Manye MM dan Dr. Haji Hengki Yasin Esos MM. Menetapkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Dr. Samsari SPT MM dan Haji Muhammad Nasir Ibrahim SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024-2029. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih. Hormat Baik, kami yang mulia. terima kasih Prof. Eni. Ada? Silakan. Ya, sedikit saja, saudara kuasa pemohon. Tadi saya dengar kalau yang salah satu penyebab, saudara katakan ada intimidasi, kemudian ada hal-hal yang menyebabkan pelanggaran itu karena kedekatan dari pemenang dan dengan pejabat Polri, Kabar Hakam itu. Ya, Maksud kedekatan itu seperti apa? Ini Apakah sering datang? Apa hanya saudara fotonya kandung yang saja? mulia. Ya? Saudara kandung. Oh, ini Kabarnya saudara kandungnya kandung maksudnya. yang mulia. Adiknya atau kakaknya? Kakaknya kalau tidak salah. Oh, ini kakaknya. Jadi bukan karena foto, tapi karena bersaudara itu tadi. Betul yang mulia. Apakah ada unsur dari kepolisian juga ikut terlibat di situ? Salah satu dalam bukti kami, salah satu pengakuan dari salah satu aparat desa juga. Ya, waktu itu beliau melihat sedang kumpul ngopi dengan kepala desa. Dia ada yang menurunkan pakaian kaos paslon 01 dan dia disuruh ngambil di mobil tersebut. Di dalamnya dia melihat ada aparat berseragam coklat yang mulia atau berseragam polisi. Turut mengintimidasi juga? Tidak, dia hanya orang ini hanya menunggu di dalam mobil. Ini saudara kandung dari bupatinya atau wakil bupati? Bupatinya yang mulia. Ya, bupatinya itu. Di sisi lain kami ada juga bukti yang saudara tunjukkan di sini. DP27 yang mulia untuk foto bersama antara paslon nomor Bupati paslon nomor 1 dengan saudara kandungnya Pak Kabar Hakam dengan foto camat dengan kades-kades juga yang mulia. Oke. Ya, terima kasih. Oke, baik. Yang mulia, Pak Ridwan, cukup? Ya, ini fotonya ya. Iya yang mulia. Jadikan bukti. Ini bukti P27 ya. Iya. Tapi beliau nggak pakai seragam polisi ya. Ya karena itu pertemuan di rumah itu. Oke. Yang mulia. Ya. Ada satu foto ya di mana ada polisi bintang 2 berfoto dengan calon bupati nomor urut 1 dan dengan timnya yang juga merupakan aparat desa yang mulia. Ya, itu ada di Ya, nanti kita cek kembali ya. Oke, baik. Baik. Saudara, pada awal permohonan mengajukan bukti P1 sampai dengan P13. Kemudian pada berikutnya perbaikan permohonan mengajukan lebih lengkap P1 sampai dengan P52. Ya, Yang P1 sampai dengan 13 ada double yang dipakai yang mana? P1 sampai
Yang awal berarti tidak dipakai lagi, diganti yang sekarang P1 sampai dengan P52 atau bagaimana ini? Iya, P1 sampai P52 yang mulia kami pakai. Nah, yang P1 sampai P13 yang bukti awal dicabut, ditarik kembali. Oh tidak yang mulia, itu ini masuk dalam perbaikan juga yang mulia, yang P1 sampai P13 ya dalam permohonan perbaikan, dan yang yang baru kami masukkan ini bukti tambahan yang mulia. Ini isinya beda, dicek, sudah dicek, isinya beda. Yang dipakai yang mana? Nanti kalau pihak termohon dan pihak terkait SAG kan bingung. Izin perbedaannya ada di mana yang mulia? Untuk P1 kan Ya kamu yang tahu. iya, untuk P1 Masa tanya, susunannya kita kami malah. buat seperti berita acara KPU nomor 119, P2 putusan KPU nomor 335 tentang Atau penetapan. kalau enggak begini, itu dua-duanya dipakai gitu. Iya yang mulia. Oke, dua-duanya dipakai ya. Nanti kalau SAG juga yang lain dianu. Nanti dicek. Jadi kalau ada duplikasi, ya nggak tahu kita ya. Tapi P1 sampai P13 itu bukti awal Ya. pada waktu masukkan permohonan yang pertama, kemudian ada perbaikan, buktinya menjadi P1 sampai dengan P52. Artinya yang 13 sampai ini acuannya beda, dipakai semua. Ini P4 yang pertama fotokopi penetapan Pengadilan Negeri Takalar. Terus kemudian P4 yang baru, yang perbaikan, fotokopi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Beda ini. Maaf yang mulia, urutannya untuk P4 itu putusan KPU nomor 728, P5 itu penetapan Pengadilan Takalar nomor 26. Nah ya, itu berarti yang itu tidak berlaku, diganti yang baru semua saja atau gimana? Supaya clear. Kita ganti urutannya mungkin yang mulia, kami kirimkan daftar alat buktinya yang mulia yang kami pegang. Biar Loh, ini daftar alat buktinya yang perbaikan sudah ada, malah sudah lebih lengkap. Nomor 1 sampai 52. ini udah dikasih. Jangan bingung Oke. sendiri loh. Iya, karena tadi sedikit yang mulia. Kalau kami bingung menjelaskan jangan P4 -nya. ngajak-ngajak. Ya, untuk P4 itu putusan KPU nomor 728 dan P5 itu putusan Pengadilan Takalar. Nah ya, kalau gitu yang P1 sama ya. Ini perbaikan. Jadi lebih baik yang lama yang P1 sampai dengan P13 dia nyatakan tidak berlaku, yang berlaku adalah yang sudah lengkap ini P1 sampai dengan P52. Iya, betul yang mulia. Nah, kok dari tadi kok susah? Siap yang mulia. Kalau bingung jangan ngajak-ngajak. Nanti jalan-jalan ke Monas, yang orang di Monas itu ditemui diajak bingung boleh. Kalau di sini jangan ngajak-ngajak orang bingung. Siap yang mulia. Terima Ya, kasih. ya. Jadi disahkan P1 sampai dengan P52, ya. Baik, disahkan. Gini saja makan waktu 5 menit ini. Cukup ya. Ini ada beberapa hal nanti diperbaiki. Bukti yang P39, P51 nanti dibetulkan ya. Khusus Baik, yang yang mulia. 359 sama P51 nanti ya. Nanti diperbaiki ya. Menghubungi Baik, yang mulia. ke di bawah ya, kepanitraan di bawah ya. Oke. Cukup ya? Cukup yang mulia. Nanti kalau nggak cukup malah semakin bingung nanti. Sekarang 100